Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya akan berbagi rema pada kesempatan ini dan selalu meluap gitu ya, selalu besar dorongan di dalam hati saya untuk selalu berbagi ya berkat rohani yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Lagi-lagi saya katakan bahwa saya ini tidak pernah, hampir jarang ya untuk membagikan sesuatu karena ide saya sendiri gitu ya. Tetapi yang sudah sering saya katakan di waktu yang lalu pada video bahwa memang setiap hari ya saya selalu terbuka untuk Roh Kudus bicara di dalam hati saya ya, baik lewat persekutuan ataupun lewat pembacaan firman Tuhan, dan selalu saya sediakan hati untuk Tuhan mau bicara apa gitu ya. Dan saya baca firman itu bukan mau cari-cari ayat gitu ya, bukan. Tapi karena saya mau hidupi gitu ya. Dan saya terus mengagumi kehebatan dan kesempurnaan firman Tuhan itu. Karena memang itu nggak bisa dibantah lagi bahwa firman itu berkuasa. Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, ketika saya belajar dari Alkitab Studi gitu ya, bagaimana what a powerful word. Dunia ini, segala yang ada, bahkan kita hanya bisa mencapai batas-batas pemandangan kita gitu ya. Nggak semua bumi kita jelajahi, walaupun sekarang ada di YouTube gitu ya, konten-konten yang membawa kita untuk menjelajah dunia gitu ya. Tapi itu nggak lengkap. Apalagi kalau kita berpikir tentang galaksi-galaksi yang ada ya, jutaan bahkan mungkin miliaran planet gitu ya. Sebab para astronot yang pernah ada untuk menjelajah pun belum bisa menemukan batas-batas daripada luasnya alam semesta ini gitu ya. Dan itu diciptakan oleh firman ya. Ketika kita percaya penuh kepada firman, ketika kita percaya penuh pada kuasa firman, firman itu akan menciptakan. Hanya sebatas percaya. Ya, saya tadi pagi baca di Mazmur gitu ya. Kata-kata yang melonjak di hati saya gitu ya. Bahwa raja tidak akan mendapat malu karena dia percaya kepadamu. Ya, kepercayaan itu, iman itu sangat menarik hati Tuhan, dan Tuhan merespons iman. Ketika kita percaya pada kuasa firman, maka firman itu akan menciptakan di luar pemikiran kita, di luar batas kemampuan otak kita gitu ya. Makanya tadi saya katakan di awal, bahkan para astronot pun yang saya lihat nih, yang saya saksikan di YouTube, itu belum bisa menemukan batas-batas luasnya alam semesta ini, dan itu diciptakan oleh firman ya. Betapa berkuasanya firman itu, dan betapa berkuasanya firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau apa yang kita lihat sekarang itu kan firman Tuhan katakan, apa yang kita lihat sekarang itu diciptakan di dalam Dia, di dalam firman, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus. Jadi itu di luar pemikiran kita. Artinya bahwa apa yang kita mungkin bisa bayangkan terhadap pokok-pokok doa kita, kita bergumul untuk sesuatu, kita meminta sesuatu yang kita kan bisa bayangkan. Nah, sedangkan yang kita tidak bisa bayangkan pun kita menjadi heran, kok ini ada ya, kok ada air misalnya, air yang wujudnya seperti ini, dan itu bisa membersihkan, dirasakannya lembut gitu ya. Ada awan, ada macam-macam yang kita gak bisa sebutkan satu persatu. Itu saja diciptakan oleh kuasa firman.
apalagi yang kita bisa wujudkan dengan pemahaman kita. Misalnya kita berdoa untuk sesuatu yang kita bisa bayangkan kan, kita bisa gambarkan, apalagi itu ya akan mungkin when we believe, ketika kita percaya kepada the power of the word, ya, kuasa firman, tentu kuasa Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi ketika terus berselancar di dalam firman Tuhan dan saya dapatkan berkat-berkat rohani, itu yang mendorong saya untuk terus berbagi, ya. Paulus juga memang katakan pada Timotius, jangan lalaikan tugas pemberitaan Injilmu, ya. Dia juga memberikan teladan bagaimana sekalipun dia menderita di penjara, menantikan putusan hukuman, dia bahkan abaikan itu untuk selalu memperhatikan pemberitaan Injil, gitu ya. Dia fokus pada panggilannya. Dia katakan baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil, ya. Gimana pun rasanya tak beritakan Injil. Itu yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius, dan dia juga praktekkan apa yang dikatakan, gitu ya. Dia bahkan katakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil, gitu ya. Itu saya tanam di dalam hatiku seperti pesan yang sama yang firman bicara kepada saya, dan saya hidupi itu, gitu ya. Saya hidupi iman, saya hidupi firman, saya hidupi setiap pesan yang saya dapatkan, karena surat itu dikirimkan kepada Timotius dan menjadi firman bagi kita semuanya. Jadi sangat menyenangkan ketika bisa mengerti banyak firman Tuhan, menyatu dengan firman, menikmati firman Tuhan. Itu betul-betul makanan rohani untuk manusia rohani kita, yang membuat orang tetap berapi-api dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Sebelum saya masuk pada Rema, saya mau bagikan juga apa yang saya mengerti kemarin, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, ya, kalau kita tidak bisa mengimbangi kesesakan yang terjadi sekarang, gitu ya, atmosfer yang semakin menekan, gitu ya, dengan kerohanian, kapasitas kerohanian yang di atas rata-rata, kita akan cenderung lemah, kehilangan iman, dan kemungkinan tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman. Nah, saya juga sudah katakan bahwa saya tahu keadaan atmosfer seperti apa, dan firman Tuhan juga menjadi konfirmasi bahwa semakin hari keadaan dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Demikian juga atmosfernya, gitu ya. Karena si jahat tahu waktunya sudah dekat, gitu ya. Nah, ya saya mau katakan juga di sini bahwa orang-orang Kristen baik yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gitu ya. Ya, kita semua merasakan tekanan yang sama. Tetapi kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang tertentu tetap kuat di dalam Tuhan? Karena apa? Karena dia selalu datang kepada tata kasih karunia itu untuk mendapatkan kekuatan baru, sehingga dia bisa seperti hovering, melayang-layang, atau mengatasi badai, mengatasi kesesakan hidup. Sementara kebanyakan lainnya itu menjadi terperangkap, dia ditekan, dia seperti dicekik oleh keadaan yang terjadi sekarang, ya. Kemarin ketika ngobrol-ngobrol sama anak-anak, gitu ya, dia ada salah seorang bilang kayak gini, karena cita-cita di rumah saya mau lebih santai dengan mereka, gitu ya. Ya, kemarin juga mama tanya sama bapak, kok bawang nggak dibeli, gitu ya, bawang lagi mahal, gitu ya. Nah, keadaannya itu semakin susah, dan bahkan itu belum ada apa-apanya, ya. Firman Tuhan katakan, dan kalau kita sudah dengarkan pengajaran dari video itu, bahwa nanti bahkan 1 liter beras pun diperkirakan akan menjadi katakanlah kurang lebih 200.000, dan itu akan langka, dan itu akan terus intensitasnya itu akan tetap terus menaik, semakin berat, semakin sesak, gitu ya. Nah,
siapa yang akan bisa ini yang membuat orang kemudian kehilangan semangat untuk berdoa, ya. Seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Padahal kemarin kan saya bilang God in charge, ya, God is in control. Dia tahu semuanya dan ingin melihat siapakah yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Siapakah yang betul-betul mengenal siapa Tuhannya, mengerti firman Tuhan. Dan itu proses yang kalau kita mengerti, ya, bisa align with pikirannya Tuhan, kita bisa ngerti bahwa ini semuanya maksudnya apa. Bukannya Tuhan tidak peduli, bukannya Tuhan tidak lakukan apa-apa, tetapi Tuhan mau saring siapa yang benar-benar murni, yang mengenal Dia, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang membuat kebanyakan orang, termasuk para orang tua di sini, ya, yang saya lihat kurang bersemangat kayak antar anak-anaknya, itu karena sesaknya hidup yang menghimpit mereka sehingga kecenderungan nggak bersemangat lakukan. Ada di kitab Wahyu katakan seperti ini, bahwa walaupun murka itu udah menimpa mereka, tapi mereka malah cari goa-goa, gunung-gunung untuk mereka bersembunyi. Ya, sudah ada murka gitu, ya, bukannya cari Tuhan. Sebetulnya gambaran yang kurang lebih sama itu juga terjadi sekarang. Sudah zaman semakin susah, sudah semakin berat kehidupan, bukannya cari Tuhan. Saya menyaksikan itu baik di depan mata maupun yang saya rasakan di kita di TRC gitu, ya. Bukannya semakin cari Tuhan, itu yang membuat lemah. Harusnya sadar gitu, ya. Kenapa contoh di komunitas kita di TRC? Kenapa, ya, ada yang terus menyala-nyala dengan Tuhan? Kenapa yang terus berapi-api dengan Tuhan? Selalu ada berkat-berkat rohani yang keluar mengalir dari hidupnya. Kok saya itu kok kayaknya kita, ya, berbagi rema aja yang setiap Kamis saja kok kayaknya itu berat. Itu kenapa? Salah satu yang saya mau katakan itu buktinya bahwa Tuhan nggak berubah. Tuhan nggak berubah. Selalu ada terobosan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. New strength, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Tuhan restore our soul, ya, renew our strength. Itu akan terjadi di dalam hadiratnya. Yang ini semuanya asal. Baca Alkitabnya juga standar, di bawah standar malah, ya. Tidak punya waktu untuk duduk merenungkan firman, tidak tidak bangkitkan imannya, lebih cenderung pesimis, do nothing. Itu yang membuat dia semakin terpuruk, ya. Hanya, ya, nanti akan saya berikan di pesan krema ini, hanya kita yang berkomitmen untuk melakukan bagian kita tetap bisa. Tadi kan saya katakan, semua rasa kok, baik yang Kristen sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh, dan pada umumnya bahkan orang-orang di dunia ini rasakan kesesakan yang ada, keadaan keputusasaan gitu, ya. Tapi kenapa orang tetap bisa bersemangat? Ya, ada orang seolah-olah nggak terjadi apa-apa, tetap semangat ikut Tuhan. Karena dia selalu membangun kerohaniannya, membangun kekuatannya, membangun persekutuannya dengan Tuhan. Sehingga dia melewati hari-hari dengan kekuatan Tuhan, dengan pengharapan Tuhan, dengan iman yang selalu terbangun. Dan saya katakan terlalu beresiko bagi keselamatan seseorang kalau dia tidak pernah melakukan usaha lebih untuk memperbesar kapasitas imannya supaya dia bertahan di dalam masa-masa yang semakin hari yang saya percaya semakin sesak. Kenapa? Karena agenda Tuhan akan terus terjadi. Makanya, ya, saya sebenarnya nggak pengen nyinggung ini, tapi saya ingin membuka pikiran kita semuanya, terlebih segelintir orang yang tersesat dengan penyesatan yang saya pikir itu penyesatan kelas 3 lah, ya. Karena makanya senior pastor dari gereja tersebut gak singgung tentang si pangeran ilahi ini karena skupnya itu kecil. Nah, beliau kan menggembalakan jemaat di berbagai negara, jadi lebih disinggung penyesatan yang punya skup yang besar seperti sesi Jehovah, Mormonis yang kemarin dibagikan gitu, ya. Kalau ini kan pangeran ilahi ini kan, ya, penyesatan kelas 3 lah, ya, penyesatan skupnya kecil gitu, ya. Tapi itu yang saya mau katakan bahwa
itu kenapa bahwa kenapa kita harus selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan, ya, supaya kita tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan. Nah, saya akan nanti sampaikan lagi apa yang saya dapatkan. Kita langsung masuk saja dulu ke rema gitu ya. Kadang-kadang gak mudah loh untuk berbagi gitu ya. Kadang-kadang tuh bisa lupa, bisa blank di otak gitu. Gue tuh mau nyambung kemana gitu ya. Tapi ya pastinya ikutin tuntunan Roh Kudus aja ya. Di 2 sampai saya ingat ya. Di Timotius 2 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ini yang pokok yang saya mau bagikan gitu ya. Di Timotius 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyamarkan semua manusia sudah nyata. Di ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. Jadi ini surat Paulus kepada Titius ya, salah satu rekan kerjanya ya, orang-orang yang melayani dia. Dikatakan salah satunya saya pada penekanan pada beribadah di dunia sekarang ini ya, beribadah di dunia sekarang ini. Jelas sekali ya, firman Tuhan itu menuntun kita bahkan sampai hal yang remeh-temeh ya. Dari struktur yang lebih umum gitu ya, sampai yang detail kita mau lakukan apa hari ini, itu dikasih tahu di dalam firman. Makanya betul firman itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Apa yang kita harus lakukan? Dikatakan bahwa saya fokus pada selain supaya hidup bijaksana gitu ya, adil, beribadah di dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia ya. Jadi apa yang kita mau lakukan hari-hari ini ya, saya ke ayat 12 dulu. Yang kita mau lakukan hari ini juga ada kaitannya dengan apa yang saya katakan sebelumnya, adalah beribadah ya. Ketika dulu Tuhan membebaskan bangsa Israel, itu tujuannya salah satunya adalah supaya ketika Musa katakan pada Firaun, supaya bangsa ini beribadah kepada Tuhan ya. Dan kita yang udah baca firman, kita ngerti ada beberapa ayat firman Tuhan terkait ibadah. Pertama, kejar ibadah. Lalu kemudian ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi untuk hidup ini, terlebih masa yang sukar ini, ibadah itu perlu, jangan ditinggal gitu ya. Lalu kemudian nanti Tuhan katakan bahwa nanti akan terlihat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang enggak. Sekarang pun kita bisa lihat orang yang sungguh-sungguh beribadah, baca firman, menantikan firman, mengerti firman, merenungkan firman, believe in it, percaya to all God's promises, dia akan kuat. Kemarin saya dengarkan lagu ya, sementara saya beraktivitas, bukan lagu tapi sharing dari bagian daripada worship night. Beliau berkata seperti ini, kalau Anda bisa khawatir, Anda juga bisa beriman, gitu ya. Nah, kenapa kita khawatir? Karena kita memikirkan berulang-ulang sesuatu yang membuat kita khawatir, bukan? Membuat kita takut. Nah, sama. Ketika kita merenungkan firman, kita pegang firman Tuhan, orang yang berharap kepada Engkau tidak pernah Kau biarkan. Karena Raja percaya kepada Engkau tidak akan mendapat malu. Kita tanamkan itu di dalam hati kita, iman kita bangkit. Nah, itu yang membuat perbedaan antara orang yang cuma rutinitas baca firman dengan yang sungguh-sungguh mau belajar dapatkan sesuatu dari firman. Sekarang pun udah kelihatan bedanya, mana yang beribadah sungguhan, mana yang enggak. Dan nanti pun Tuhan akan pakai dasar yang sama untuk membedakan mana miliknya ya. Baca bagaimana kemudian orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu akan menerima hal yang baik daripada Tuhan ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh dengan ibadah ya. Dikatakan seperti ini ayat 13, dengan menantikan
penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi surat-surat kalau semakin suka firman Tuhan ya, saya pikir kok surat kayak gini aja dalam banget sih artinya gitu ya. Dan karena ini memang bukan perkataan manusia, there's a power, ada kuasa yang mengikuti setiap firman itu. Kita ini punya pengharapan, perhatikan baik-baik ya. Oh ya, tadi saya katakan, saya nggak sedang menyerang orang-orang tertentu gitu ya. Saya bahkan berharap, because I feel, saya rasa ada beberapa orang yang mulai tersadar oleh firman Tuhan yang berkuasa. Bukan karena saya, tapi karena firman yang berkuasa mulai mencerahkan pemikiran mereka. Gitu ya. Jadi, dikatakan seperti ini. Kita punya pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi bukan gak ada nama lain. Yang kita nanti cuma Tuhan Yesus dalam 2 sesi. Apakah pengangkatan atau the second coming. Dan itu semuanya menyatakan kita menantikan keduanya kan tentu mempertunjukkan pernyataan kemuliaan Allah ya, dari Allah yang maha besar dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada nama lain yang nebeng gitu ya. Jadi apa ya, tadi kan saya bilang sebenarnya saya nggak pengen ngomongin, cuman karena ada pencerahan yang tentu dari Roh Kudus saya bagikan supaya mencerahkan mereka yang tersesat gitu ya. Nah, jadi kan orang-orang ini mengagung-agungkan ada sosok gitu ya, yang beberapa kali belakang ini saya katakan mereka panggil perwira ilahi gitu ya. Nah, jadi kalau ada, udah jelas Alkitab katakan pengharapan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang nebeng, jadi kalau orang ngerti ya setiap firman itu, mestinya akan selalu mengarah pada Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau orang ini kan mengaku bahwa itu adalah sama seperti kedatangan sekarang, kan banyak yang nolak termasuk gua dong gitu kan. Ngapain gua percaya dia menolak dia, jadi kayak kejadian Yesus dulu ditolak oleh bangsa Israel. Nah sekarang yang sempat tersesat, supaya dibuka lagi pencerahannya, loh, skenario kedatangan Yesus kan dia lahir di kandang domba, dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung oleh perawan Maria tanpa persetubuhan gitu ya, dari Roh Kudus. Coba tanya Pangeran Ilahi, maaf nih Pangeran Ilahi, dulu lahirnya dari Roh Kudus bukan? Gitu ya. Terus kan ngakunya seperti Yesus. Terus yang selanjutnya tanya Pangeran Ilahi, kalau skenario komplit daripada Yesus ya, Pangeran Ilahi dari lahir, kemudian dia melayani, kemudian mati di kayu salib gitu ya. Jadi Yesus tuh gak cuma enaknya doang gitu ya, dia tinggalkan kenyamanan kemuliaan di surga, turun ke bumi, dia harus tanggung hukuman mati, dicurahkan darahnya untuk penebusan dosa, ya kan? Nah, tanya sang Pangeran Ilahi, nanti siap-siap gak disalibkan? Tanya Pangeran Ilahinya. Kalau gak bisa jawab berarti betul, cuma mau ambil enaknya doang dan penyesat, ya. Karena yang memprihatinkan kan beberapa orang ini merasa yakin karena katanya ada cahaya yang ikuti dia. Saya mau kasih tahu lagi-lagi, iblis itu penipu. Jadi sama kayak barang itu betik, kata orang, beda tipis yang ori sama yang tiruan. Apalagi zaman sekarang orang banyak tiru gitu ya. Nah, iblis itu bisa meniru. Saya nggak sedang mengagungkan dia, tapi dia bukan pencipta. Yesus itu cahaya. Jadi kalau buat cahaya ya bisa aja. Dia namanya juga penipu gitu ya. Jadi jangan terlalu mudah percaya. Kalau firman sudah membekali kita selama ini, pasti kita terbentengi dan tertanam dalam kebenaran yang sehat gitu ya, pengajaran yang sehat. Lalu harus tahu zaman sekarang ini. Ada seseorang kan komen di akun pribadi saya gitu ya. Saya pikir sebuah komentar yang bagus. Makanya jangan dipuja, mau dipuja bro gitu ya. Ya, zaman sekarang ya lihat foto saya dah.
di eh, di akun pribadi gitu ya. Kelihatannya bagus gitu ya, padahal aslinya ini yang di video. Padahal itu belum saya macam-macamin pakai aplikasi foto sekarang gitu ya. Ya saya mau bilang namanya foto mah bisa dibuat-buat gitu ya. Bergaya-gaya, bahkan saya berpikir kok gak seperti orang rohani gitu ya, bergaya-gaya kayak apa ya, ya lihat sendirilah gitu ya. Nah, namanya foto bisa diedit, apalagi zaman sekarang pakai smartphone yang bagus, pakai aplikasi gitu ya. Jangan tertipu cuma tampilan seperti itu. Kebanyakan orang, banyak orang yang tertipu dengan penampilan yang seperti itu ya. Makanya saya sebetulnya sedikit khawatir ya, ini juga saya mengerti. Kalau di gereja-gereja sekarang yang hamba Tuhannya itu bukan seorang yang dikenal banyak, tidak punya karunia gitu ya. Saya bisa feel kok di kebanyakan gereja-gereja jemaatnya juga tertekan, kehilangan semangat gitu ya, tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan. Karena saya bisa feel. Nah, saya tidak sedang ngomongin gereja yang saya bagikan videonya. Saya pun mendapatkan sentikan spirit dari situ gitu ya. Nah, yang saya soroti selalu praktik orang Kristen. Ada hubungannya dengan orang-orang yang tersesat ini ya, yang mengagumi si pangeran ilahi itu gitu ya. Saya juga khawatir loh. Saya cukup yakin lebih banyak dari mereka itu ikut bukan karena Tuhan Yesus, bukan karena kebenaran, bukan karena mau dengar Injil, tapi melihat sosok. Karena begitu mudahnya orang, terutama kaum Hawa itu mengagumi sosok atau tokoh, ya dalam hal ini tokoh kerohanian gitu ya. Karena saya pernah alami gitu ya. Beberapa diantaranya para sahabat setia saya tahu gitu ya. Ada orang yang sangat ya tergila-gila gitu ya. Katanya sampai mungkin berhalusinasi, katanya saya mau ngelamar dia. Terus ada juga itu yang satu. Ini bukan saya sedang bercerita, tapi maksudnya mau bangga-banggain, enggak penting gitu ya. Cuman maksudnya sebagai fakta yang mendukung bahwa banyak orang Kristen yang akhirnya mengagumi sosok manusia. Saya tidak pernah mengagumi manusia, termasuk hamba Tuhan. Menjadikan teladan iya, menghormati iya. Nah, terus ada juga satu orang dulu sampai japri gitu ya. Aku suka foto yang ini gitu ya. Saya sampai membuat nggak nyaman gitu ya. Aduh, saya ini lebih manis gitu ya. Ya layaknya seperti orang yang punya ketertarikan lah gitu ya. Lalu ada juga yang sudah bersuami, lalu temannya bilang katanya pengen dinikahin sama saya gitu ya. Itu belum semuanya, dan belum tentu semua yang terdeteksi oleh saya gitu ya. Nah, ini saya mau katakan, jangan kagumin manusia, kagumi Tuhan Yesus. Ikut Tuhan karena firman, jangan karena manusia. Jangan kagum oleh itu semuanya ya. Kalau orang kagumnya sama Yesus ya, dia akan cari Tuhan dalam persekutuan pribadinya. Saya juga khawatir jangan kebanyakan mereka hanya ikut misalnya kayak saat teduhnya, tapi di luar itu kebanyakan itu ya merasa itu cukup. Sementara beliau dengan keteladanannya berkata bahwa justru kayak saat teduh, khotbah itu cuma tambahan. Orang harus datang sendiri kepada firman dan punya persekutuan pribadi pada Tuhan. Dan itu yang saya ajarkan sejak pertama kali di The Rock Churches. Makanya kita dididik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi jangan kagumi manusia. Apalagi cuma foto begitu. Jangan-jangan kalau ketemu aslinya juga sama kayak manusia biasa yang lain gitu ya. Nah, jadi dalam hati saya kemarin,
Mungkin ya si pangeran ilahi ini sambil lihat akunnya dipuja-puja orang, happy birthday pangeran ilahi, mungkin dia cekik ya gitu ya, aduh ini pada mau dibodohin gitu ya. Janganlah, jangan kagumi apapun, jangan kagumi ciptaan, hanya Yesus yang layak dikagumi. Cari dia dengan firman-Nya, karena Yesus adalah firman itu sendiri. Itu yang membuat kita kuat. Saya bagikan ini bukan karena saya keranjingan melayani, enggak. Saya lakukan ini karena saya tahu ada panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, ada seperti urgency di dalam hati saya untuk selalu berbagi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Jadi kembali kepada Rema tadi, apa yang kita mau lakukan dalam hidup adalah beribadah sungguh-sungguh. Dan jangan lupa ada pengharapan bahagia. Pada saat pernyataan, nanti perhatikan ayat 13. Allah yang maha besar, Allah Bapa, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi lagi-lagi bukan saya coba arahin, enggak kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngerti firman, tulisan biasa itu kok beda ya. Something, ada rema word ketika kita baca, dikatakan kayak gini. Kan tadi katakan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi siapa yang akan membawa kita pada pengharapan yang penuh itu, yang akan menyelamatkan kita? Yaitu Dia yang menyerahkan dirinya bagi kita. Makanya pernyataan-pernyataan saya kemarin itu ya, saya bilang jangan dipisahkan dong dengan pengorbanannya. Itu mah cuma ambil enaknya doang, katanya ada roh Yesus dalam dirinya gitu ya. Nah, kalau ini yang sungguhan itu yang benar-benar udah menyerahkan diri sebagai ganti dosa kita gitu ya, yang berkorban itu yang kita nantikan sosok itu. Makanya jangan dipisahkan pribadinya dengan pengorbanannya, karena si Yesus Kristus Tuhan ya, Yesus Kristus Tuhan inilah satu-satunya yang udah mengorbankan dirinya. Kita akan menantikan pengharapan yang penuh bahagia dengan Dia yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan kita bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi nggak ada yang tiba-tiba kayak nyalip gitu ya. Oh, akulah jelmaan Yesus. Bagaimana ceritanya sih tiba-tiba nimbrung begitu? Gak jelas asal usulnya, gak ada kitab yang menuliskan tentang Dia. Jadi sadar. Dan di sini juga saya mau katakan ya, selain saya tekankan untuk beribadah sungguh-sungguh ya, kalau mau menang ya, saya mau apa lagi? Tadi saya katakan bahwa oh ya ini Tuhan itu kan baik hati, Tuhan itu penuh kasih, beyond of our understanding, di luar daripada our understandings. Pengertian kita ketika berdosa pun udah disayang. Nah, saya kasih tahu kepada orang yang udah pernah tersesat, ngaku aja di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ya, ampuni aku telah salah beriman gitu ya. Bahkan itu kalau menurut pemahaman saya, engkau sudah membangkitkan cemburu Tuhan, menyembah ciptaan gitu ya. Bertobat. Jadi kalau dengarkan firman yang keras seperti ini, rasa dicubit, jangan lihat negatifnya. Ya salah sendiri, kenapa melangkah, salah gitu loh. Nah, itu berarti karena bukti kasih Tuhan untuk membawamu kembali. Ya, bersyukur masih ada orang yang mengingatkan gitu ya. Sebab banyak penyesat, dan saya percaya akan ada lagi. Ya, di Alkitab dikatakan penyesat-penyesat itu salah satu punya goalnya apa? Ingin mencari keuntungan. Kan ada juga dulu di salah satu channel yang dikenal banyak itu ya, ada hamba Tuhan, dia pakai otoritas kerohaniannya akhirnya melakukan percabulan terhadap orang-orang yang dilayaninya gitu ya. Jadi bertobat. Lebih baik malu sekalian daripada binasa. Dulu ya boro-boro mau jadi orang yang masuk dalam pemerintahan damai 1000 tahun gitu, malah ketinggal. Niat hati mau ke surga, malah ke sebelahnya. Kenapa? Udah salah pintu, salah Tuhan, salah
sembahan, salah pujaan gitu. Jadi lebih baik sekarang bertobat. Dan ingat kata-kata saya, kalau cuma gambar-gambar mah bisa dimanipulasi sekarang gitu ya. Bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Dan kalau ada di antara orang itu ya yang ternyata udahlah saya nggak mau dengar, itu berarti udah sesat. Sama seperti pada video sebelumnya, ada orang yang sudah memalingkan telinganya pada memalingkan telinganya dari kebenaran dan mencondongkan hatinya pada dongeng-dongeng gitu ya. Jadi kalau cuma cahaya, mungkin dibayangkan kan kayak di foto itu yang udah editan gitu ya. Pangeran ilahi, cahayamu gitu ya. Supaya masuk dalam pemerintahan damai 1000 tahun. Dan tahu tidak Alkitab bilang, kenapa Paulus katakan pada Timotius, kalau kita tekun sama dia, tekun dan setia kepada Tuhan, kita nanti akan memerintah kepada Tuhan. Kita harus lihat konteksnya. Setiap tulisan itu ada konteksnya. Kenapa kepada jemaat Tesalonika Paulus tuliskan tentang pengangkatan? Karena pada saat itu ada orang juga ada pengacau pada saat itu. Katanya, udah terjadi pengangkatan. Akhirnya mereka putus asa. Ditulislah pengangkatan sama Paulus, dijelaskan lewat surat. Kemudian juga, kenapa ditulis kepada Paulus? Kenapa Paulus menuliskan pada Timotius, kalau kita bertekun nanti kita akan memerintah loh. Nah, jadi jangan berpikir semua orang akan memerintah gitu loh. Nah, kalau semua jadi pemerintah, siapa yang diperintah? Dan Tuhan itu kan adil. Jadi jangan gara-gara cuma cahaya kayak ngikutin, katanya ada cahaya ngikutin aku gitu ya. Itu cahaya, kalau sampai benar itu ada tipuan si jahat yang memang bisanya cuma penipu gitu ya. Cuman kayak gitu doang terus memerintah orang-orang yang sungguh-sungguh gitu. Aduh, jangan mimpi, cepat bangun dari tidurnya. Ya, enggak gitu kata firman. Kalau kita bertekun, Timotius, jangan lalaikan pemberitaan Injilmu. Nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang udah bayar harga dalam pelayanannya, karena tidak mudah untuk membayar harga mengikut Tuhan, itu akan seperti dijamu, diberikan reward, diberikan prestis dari Tuhan nanti pada pemerintahan 1000 tahun. Bukan semuanya, masa cuma lipat tangan, gak lakukan apa-apa terus memerintah? Gak mungkin, karena Tuhan itu adil. Hanya mereka yang betul-betul sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, nanti Tuhan berikan mereka kenyamanan, prestis untuk memerintah di 1000 tahun. Jadi jangan cuma cahaya ya, cepat bangun gitu ya, cepat bangun. Gak ada yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya mau bagikan pada kesempatan ini membuat kita ngerti apa yang kita harus lakukan sekarang. Jangan lupakan beribadah. Saya berkomitmen, entah lagi pengen berdoa atau enggak, terutama sih yang gitu ya, I determined, saya harus berdoa. I have to praise and worship Jesus. Saya tahu saya diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan. Sama seperti Israel dibebaskan untuk menyembah, saya pun seperti itu. Bukan karena embel-embel, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya itu sih gak salah gitu ya, kemudian dapatkan kekuatan baru. Itu bedanya. Beribadah sungguh-sungguh, baca firman gitu ya. Yuk yang udah kesesat, PA sama kakak atas rumungku yuk. Ini perut saya ini kayak gelik ya sebetulnya. Tapi saya tetap mendoakan mereka, karena saya mengasihi mereka gitu ya. Sebelum Roh Kudus katakan dalam hati saya enough, saya akan tetap berdoa gitu ya. Itu saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap lakukan ibadahnya. Tetap lakukan ibadah, itu yang paling pertama, yang paling terutama. Karena saya menyaksikan, walaupun saya rasakan kesesakan yang ada, saya juga rasakan kesukaran yang ada, tapi saya bisa melampauinya seolah-olah nggak ada. Karena semakin memepetkan diri lah gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Jadi lakukan pembacaan firman, jangan asal ya, berdoa menyembah Tuhan, karena itulah kekuatan kita gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.